IHSG ambruk, asing kabur. Indonesia tak layak jadi investasi? Dan untuk mengupasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Abdul Haq, selaku analis dari stocknow.id. Halo Pak Abdul. Oh, Mbak Prisnya. Iya, dan saya juga ingin menyapa Pak Wijayanto, selaku ekonom Paramadina. Halo Pak Wijan, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, Bapak-Bapak, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik-baik saja kecuali indeks. Masih optimis begitu ya. Tapi Ya, tampaknya nih alarm lagi-lagi berdentang begitu ya di pasar saham kita. Karena ini tampaknya setelah krisis COVID-19 begitu ya, ini BEI kembali lakukan trading halt terhadap pasar saham kita. Karena ini lantaran di IHSG turun lebih dari 5% begitu ya pada saat di perdagangan sesi 1. Secara intraday bahkan IHSG sempat terjerembab nih 7% ke level 6.084. Sebenarnya memang sempat terjadi perlawanan begitu ya, tampaknya IHSG tidak mau menyerah, ditutup dengan penurunan 3,84% ke level 6.223,3. Saya pengen ke Pak Wijan dulu nih, apa yang terjadi sih sebenarnya saham kita, Pak? ya sebenarnya kalau kita lihat penurunan indeks ini kan sudah mulai terjadi sejak 6 bulan yang lalu ya, konsisten mengalami penurunan gitu. Kemudian 1 hari kemarin itu betul-betul penurunan yang sangat dramatis gitu ya. Saya melihatnya ada 3 variabel utama yang muncul bersamaan sehingga kemarin itu sempat turun hingga 7%. Ya. Ada variabel yang menurut saya sifatnya fundamental ya. Ini simptom kondisi ekonomi yang kurang mengembirakan. Misalnya terkait dengan hasil APBN Februari kemarin yang di bawah ekspektasi. Kemudian juga outlook fiskal tahun ini dikhawatirkan akan sangat berat. Belum lagi hingga 4 bulan memimpin, pemerintahan ini masih didominasi oleh kebijakan-kebijakan yang besar, bombastis, tetapi publik, pengusaha, investor melihatnya tidak realistis karena Hmm. tanpa basis teknokrasi yang memadai. Belum lagi dalam waktu dekat ini akan ada rating. Jadi kredit rating kita, sovereign rating kita itu akan di-rating. Ya. April ini Moody's sama Fitch akan mengeluarkan hasilnya, Juni-Juli nanti S&P akan mengeluarkan hasil ratingnya. Nah, dikhawatirkan situasi yang kurang menggembirakan ini akan membuat rating kita berpotensi turun. Nah, variabel yang kedua ini variabel global, Mbak. Ini terjadi di hampir seluruh negara. Nah, sekarang ini investor besar dunia, hedge fund, Ya. termasuk itu melakukan proses rebalancing aset. Jadi sebagai respon atas kebijakan Trump 2.0 ini. Jadi mereka rebalancing dalam proses memindah aset dari tempat yang dianggap berisiko menjadi tempat yang dianggap lebih aman. Nah, Indonesia dipersepsikan risikonya sedang naik ini, Mbak. Nah, yang ketiga, ini variabel yang terjadi di bursa efek kita kemarin. Jadi, dalam beberapa hari terakhir, nanti Mas Abdul Haq bisa menjelaskan lebih rinci, lebih tajam gitu ya. Dalam beberapa terakhir, ada begitu banyak emiten yang melakukan buyback saham. Sehingga harganya naik berlipat, ada yang 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dalam waktu dekat. Nah, ini dianggap sebagai irregularities, concern investor, khawatir gitu ya. Tapi sebagian investor justru menganggap ini sebagai opportunity. Hmm. Tadi saya menyebutkan hedge fund asing yang akan pull out. Ya. Nah, mereka melihat ini opportunity, jadi bisa rebalancing. Pada saat yang bersamaan, profit taking, ini the best scenario yang ada bagi mereka. Jadi saya rasa 3 kombinasi itu terjadi bersamaan sehingga muncul fenomena kemarin, fenomena hari Rabu ya, fenomena hari Selasa gitu. Saya pikir itu, Mbak. Iya, tampaknya penyebabnya baik dari global maupun dalam negeri begitu ya. Betul. Pak Abdul,
Sebagai orang yang sangat memahami betul begitu ya para pelaku pasar bahkan terlibat di dalamnya ini pasti kan tahu betul psikologis yang terjadi sepanjang perdagangan kemarin ini. Kira-kira Ya. seperti apa yang akan terjadi hari ini? Apakah masih terjadi panic selling seperti itu? Oke, Mbak. Melihat perdagangan kemarin ya, investor yang mungkin masuk di tahun 2024 atau 2023 pasti baru pertama kali nih merasakan trading halt dan pastinya merasakan hal yang sangat panik ya kemarin. Hmm. Dan itu juga sebenarnya memicu investor asing melakukan penjualan secara masif juga, Oke. terutama di emiten perbankan. Sebenarnya perdagangan kemarin itu dibuka, itu sebenarnya adem-adem aja, bahkan menguat sempat 0,11% kalau tidak salah. Sebelum akhirnya ketika di jam 10 menjelang jam 11, itu aksi jual dari investor asing itu terjadi di emiten Prajogo Pangestu. Nah, emiten-emiten ini seperti brand, lalu ada TPIA, di mana TPIA juga didukung sentimen negatif dari turunnya laba bersihnya. Nah, hal ini memicu banyak spekulasi dari investor melihat bahwasannya harga dari emiten Prajogo ini, terkhususnya brand ini, yang mana sempat digadang-gadang memiliki area support kuat di level 5.000 hingga 6.000, itu berhasil breakdown nih, atau ditembus ke bawah. Itu memancing kepanikan dari para investor. Nah, hal ini juga diikuti dengan seperti Pak Wijayanto bilang tadi, katakan bahwa keadaan dari domestik juga mendukung pesimisme dari para investor melihat bahwasannya defisit fiskal terjadi di Indonesia saat ini, bahkan di 2 bulan pertama 2025. Iya. Dan juga memang dilihat jatuh tempo utang dari surat obligasi negara Indonesia itu di tahun 2025 hingga 2027 itu lebih dari 700 triliun. Sehingga memang dengan suku bunga saat ini yang masih tinggi di 5,75%, nah potensi nanti Indonesia itu sebenarnya potensi naiknya akan gagal bayar dari surat utang Indonesia itu besar karena suku bunga yang tinggi. Kita lihat saja bahwasannya nanti ada refinancing yang terjadi di Indonesia, terusnya dari penerbitan surat utang negara yang baru. Sehingga itu yang menjadi kekhawatiran para investor dan sebenarnya sudah dicerminkan atau ditunjukkan oleh global fund seperti contohnya ada MSCI dan juga ada Goldman Sachs. Itu yang menjadi fokus para investor yang melatar belakangi mengapa perdagangan kemarin itu cukup signifikan penurunan. Seperti itu, Mbak. Berasa sekali ya itu secara psikologis bagaimana sebenarnya terbuka adem ayem tiba-tiba di tengah-tengah terjadi ambyar begitu ya. Pak Wijan, ini kan sebenarnya salah satu sentimen negatif nih ya terkait isu akan mundurnya 2 menteri sekaligus nih dari jajaran kabinet Merah Putih yaitu Sri Mulyani dan juga Erlangga Hartarto. Tapi mereka sudah langsung mengkonfirmasi kemarin bahwa tidak akan mundur begitu. Tapi apakah ini memang akan menjadi sentimen positif yang akan mengembalikan kepercayaan investor? Karena kan tampaknya masih agak trauma ya, jawaban sen kiri tiba-tiba belok kanan begitu. Kira-kira gimana nih Pak Wijan? Ya, tentang rumor ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama ya, sebulan 2 minggu yang lalu. Pembicaraan ini secara tertutup di kalangan investor besar, khususnya asing itu sudah mulai ada gitu ya. Dan memang 2 sosok ini dipercaya atau tidak adalah sosok yang dianggap kredibel di antara 48 list menteri yang ada. Punya pengalaman, pendidikannya relevan, kemudian artikulatif gitu ya, bisa menjelaskan sesuatu dengan cara yang sistematis, bagus, mudah dipahami gitu ya. Jadi kehilangan 2 menteri ini akan merupakan kerugian besar bagi kabinet karena ada pertanyaan kemudian tentang kredibilitas. Apalagi ketika 2 tokoh paling penting di bidang ekonomi ini setelah presiden ya, itu mundur pada saat yang sangat kritikal gitu. Betul. Nah ini menambah ketidakpastian. Tetapi sebenarnya beberapa hari yang lalu itu banyak pihak yang sudah mulai yakin bahwa Bu Menteri, Pak Menteri itu tidak akan mengundurkan diri dan tetap akan di kabinet.
Dan ini dikonfirm karena kemarin keduanya dipanggil Pak Prabowo satu persatu, dia Bu Sri Mulyani ketemu sehari sebelumnya, kemudian kemarin Pak Erlangga. Ini seperti pemerintah sedang mengirimkan pesan konkret bahwa dua tokoh ini akan stays gitu ya. Ya kalau kita lihat Pak Erlangga dipanggil Pak Prabowo membicarakan proyek-proyek yang sebenarnya tidak relevan gitu ya dengan situasi saat ini. Iya, Ya iya. memang karena itu adalah salah satu strategi untuk memberikan kabar kepada publik, kepada media dengan cara yang soft dan very indirect. Jadi alhamdulillah tidak terjadi pergantian, karena kalau ada pergantian di saat kritis akan memperburuk situasi. Apalagi kalau kita terkait dengan Menteri Keuangan, ada PR besar terkait Cortex. Orang baru harus belajar dari awal, gitu ya, sehingga memperpanjang proses. Ada masalah terkait dengan refinancing SBN. Tadi Mas Abdul Haq sudah menjelaskan dengan sangat lengkap. Nah, ini juga kalau bukan orang yang paham pasar, bukan orang yang kenal, yang ikut melobi dulu ketika jualan surat hutang, problemnya akan lebih kompleks. Oke, Pak Wijan, tampaknya saya mau ke Pak Abdul dulu. Ini pergantian di saat kritis ini kan menjadi isu penting begitu ya, Pak Abdul. Nah, kalau misalnya kita melihat nih, kira-kira psikologi pelaku pasar saat ini seperti apa sih? Apakah akan tetap melakukan wait and see seperti itu? Berarti kan tidak akan terjadi inflow sebenarnya. Nah, kira-kira akan seperti apa? Oke, melanjuti pembahasan sebelumnya ya terkait dengan psikologis pasar ya terkait dengan pergantian atau reshuffle kabinet gitu kan, rumornya diganti Ibu Sri Mulyani dan Pak Erlangga. Sebenarnya itu juga rumor di kalangan para investor yang memicu pesimisme dari para investor sebenarnya. Jadi pembahasan yang cukup hangat. Nah, sampai pada akhirnya kemarin Bapak Wakil Ketua DPR RI ya, Pak Sukmi Dasko datang ke Bursa Efek Indonesia, langsung berbincang dengan pemangku kebijakan ya dari Bursa Efek Indonesia, itu menyatakan bahwasannya Ibu Sri Mulyani tidak akan diganti dan juga sudah ditegaskan juga langsung oleh Ibu Sri Mulyaninya kemarin juga bahwasannya beliau tetap akan stay di kabinet. Sehingga itulah yang membuat IHSG kemarin itu rebound karena memang adanya sentimen positif. Walaupun memang sentimen ini hanya mengatakan bahwasannya Ibu Sri Mulyani stay saja di kabinet gitu kan. Nah, tetapi kedatangan Bapak Sukmi Dasko kemarin ke Bursa Efek Indonesia itu bukan tanpa sebab ya, karena memang kemarin itu OJK mengatakan bahwasannya hari ini akan diumumkan sebuah hal yang sepertinya akan menjadi sentimen positif bagi para investor. Tapi hal itu masih dirahasiakan oleh OJK. Sehingga kita tunggu saja bagaimana nantinya hasil diskusi dari Bapak Sukmi Dasko dan pemangku kebijakan di pasar modal Indonesia akan mencetuskan nih, regulasi baru yang mana akan menguntungkan para investor. Nah, kita harapkan memang regulasi ini bisa memang benar-benar dapat mendongkrak nilai transaksi dari pasar saham di Indonesia dan juga ketertarikan investor asing untuk bisa masuk ke pasar saham Indonesia. Karena kalau kita lihat di pasar saham Indonesia ini regulasinya cukup banyak ya dan juga cukup membatasi investor seperti itu dan juga menakuti seperti contohnya ada FCA, lalu ada ARB simetris ya. Jadi itu menjadi concern dari pemangku kebijakan dan kita lihat lagi nanti bagaimana OJK akan mengumumkan kebijakan tersebut seperti itu. Berarti tampaknya masih akan terjadi wait and see begitu ya sambil menunggu regulasi OJK. Pak Wijan, Ya, ini ada pertanyaan ini dari sahabat kabar bursa tampaknya dari ADP, apa sih yang bisa dilakukan pemerintah dalam situasi seperti ini? Memang kan sebenarnya diharapkan pemerintah ini memberikan stimulus-stimulus begitu ya dari sejak kemarin pada saat melihat bahwa IHSG terpaksa mengalami penurunan terus-menerus begitu. Nah, kira-kira apa sih seharusnya yang dilakukan pemerintah saat ini begitu? Ya, saya melihat OJK itu perlu segera mengumumkan sedang melakukan review atas apa yang terjadi di pasar kita. Kemudian berjanji akan mengumumkan hasil reviewnya, ada timeline yang disampaikan, kemudian OJK harus memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggar regulasi.
baik mereka yang melakukan manipulasi harga saham ataupun para insider trading dan lain sebagainya. Yang kedua, BI harus mendorong independensinya. Sekarang ini banyak kalangan yang meragukan independensi BI. Misalnya Gubernur BI runtang-runtung dengan menteri datang ke rumah dinas, kemudian tiba-tiba muncul janji BI yang menguntungkan program sang menteri gitu ya. Ini hal-hal serius dibahas sambil ngopi di rumah, itu bukan BI banget gitu ya. Nah, atau ketika BI siap menjadi pembeli di pasar sekunder obligasi SBN 3 juta rumah. Ini juga betul-betul di luar kebiasaan ini. BI berposisi sebagai standby buyer walaupun di pasar sekunder. Nah, ini investor yang paham dengan keadaan, biasanya investor besar itu sangat concern. Jadi tadi OJK dan BI. Nah, sekarang bagaimana dengan pemerintah? Yang ditunggu-tunggu publik adalah, dan investor tentunya, pemerintah mengeluarkan kebijakan, rencana strategi, rencana kerja yang akan dilakukan tahun ini, yang komprehensif, koheren, kemudian dengan teknokrasi yang bagus, dipaparkan secara kredibel untuk meyakinkan pasar, meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah itu tahu apa yang harus dilakukan. Karena selama ini ada begitu banyak narasi, begitu banyak kebijakan, tapi ini tidak koheren gitu, tidak mengarah kepada satu tujuan tertentu. Nah, ini harus dilakukan. Hal-hal yang lain yang lebih kecil misalnya, Mbak, terkait dengan Danantara, tunggu dulu, jangan diumumkan apapun itu kalau tidak yakin yang diumumkan ini akan memperbaiki confidence. Misalnya, dijanjikan seharusnya minggu lalu diumumkan tim manajemen secara lengkap. Nah, kalau misalnya tim manajemen yang akan diumumkan itu tidak diyakini punya kredibilitas di mata masyarakat, investor, pasar, jangan diumumkan dulu. Karena ini akan memperburuk situasi. Itu nanti saham-saham BUMN akan makin nyungsep. Kemudian hal-hal yang lain, ini sifatnya jangka panjang. Saya rasa ini jadi momentum. Dan saya rasa Mas Abdul Haq setuju nih. Pasar modal kita itu sudah cukup lama dianaktirikan oleh pemerintah. Tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan insentif, tidak mendapatkan proteksi, gitu ya. Berbeda dengan situasi ketika saya aktif di pasar modal sebelum krisis dan di awal-awal pasca krisis, gitu ya. Pasar modal betul-betul menjadi andalan pemerintah, gitu ya. Jadi ini perlu dijadikan momentum bagi pemerintah untuk berkomitmen membesarkan kembali pasar modal Indonesia. Karena ekonomi Indonesia tidak akan besar tanpa pasar modal yang kuat. Karena sumber pendanaan yang bisa jangka panjang, yang fleksibel, yang sebenarnya murah, itu ya pasar modal gitu. Kalau hanya menggantungkan pinjaman bank, hanya menggantungkan SBN, saya rasa room to grow bagi ekonomi kita sangat terbatas. Ya, Pak Abdul, setujukah bahwa pasar modal kita ini dianaktirikan begitu? Tidak ada insentif, tidak ada proteksi. Bahkan kalau misalnya sebenarnya kalau kita berkaca pada negara lain seperti China begitu ya, pada saat terjadi pelemahan dalam indeks harga sahamnya, langsung diberikan stimulus oleh pemerintahnya seperti itu. Kira-kira apakah begitu yang dialami pada para pelaku pasar yang terjadi di IHSG kita? Iya, benar sekali kata Pak Wijayanto ya, bahwasannya memang pasar saham atau pasar modal di Indonesia itu masih dianaktirikan. Hal ini juga sebenarnya sudah terbukti secara konkret ya dari perkataan Pak Prabowo ya, atau dari statement Pak Prabowo yang menyatakan bahwasannya saham itu judi atau mungkin orang desa tidak main saham seperti itu kan. Itu juga menjadi perbincangan yang sebenarnya cukup sensitif di kalangan para investor ya, yang mana melihat bahwasannya presidennya itu bahkan tidak mendukung pasar saham, sehingga hal ini juga memicu pesimisme dari para investor asing juga melihat bahwasannya pemangku kebijakan tertinggi di Indonesia itu juga tidak sejalan nih dengan apa yang akan dilakukan oleh investor di Indonesia. Tentu saja itu yang menjadi PR di pemerintah Indonesia saat ini untuk bisa kembali melirik pasar saham atau pasar modal di Indonesia sebagai sebuah market yang sebenarnya akan menarik investor asing. Nanti pun kalau misalnya pasar saham atau pasar modal di Indonesia sudah sangat baik lingkungannya,
ini pastinya secara tidak langsung akan menarik investor asing untuk masuk ke pasar saham kita. Ini juga sebenarnya sudah tercermin ya dari beberapa bulan terakhir, bahkan lebih dari 1 tahun terakhir, net foreign sale terjadi di Indonesia, dan juga memang banyak investor-investor yang sebenarnya nyangkut di beberapa saham yang katanya blue chips, tapi saat ini tidak begitu bagus ya menjadikan Iya. return. Nah, ini yang menjadi PR dari pemerintah Indonesia untuk menstabilkan pasar modal di Indonesia dan meningkatkan daya tarik pasar modal di Indonesia, seperti itu. Ya, tampaknya kalau misalnya menangkap dari pembicaraan Pak Wijan juga tadi bahwa sebenarnya banyak juga kebijakan pemerintah yang masih galau gitu ya. Tapi keburu diumumkan ke publik, akhirnya seperti inilah kita jadi ada fluktuasi seperti itu ya terkait kepercayaan investor terkait kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya. Nah, ini saya mau menunjukkan IHSG pada pembukaan sesi 1 pagi ini pukul 9:02 waktu Indonesia Barat dibuka terkoreksi minus 0,93%, berada di level 6.165,30. Dan ada 3 saham bank juga yang mengalami hal serupa, seperti kembali lagi bank-bank perbankan ini ya, BBNI, BMRI, dan BRIS. Nah, kira-kira ini gimana nih Pak Abdul? Tampaknya masih belum bisa terdongkrak naik sepertinya. Ya, sebenarnya pelemahan IHSG kan sudah terjadi sejak 3 hari, bahkan 4 hari terakhir kan. Sebenarnya juga saya melihat pelemahan IHSG yang cukup signifikan ini juga di salah satunya ikut andil dari pelemahan saham, ada nama saham DCI atau PT DCI Indonesia Tbk, yang mana saham ini menjadi salah satu top market cap nomor 8 ya kalau nggak salah kemarin di Indonesia, dan turunnya itu cukup signifikan, lebih dari 80% Ya. dalam 1 minggu terakhir. Saham DCI ini mengalami penurunan, sehingga ini menjadi salah satu pemberat dari IHSG selain memang saham-saham perbankan. Karena kalau kita lihat saham perbankan, penurunannya hari ini cukup terbatas sebenarnya, hanya di 1% hingga 2%, tapi untuk saham DCI ini dengan market cap yang besar dan bobot terhadap indeks yang besar, sehingga ini yang menyebabkan IHSG tertekan. Tetapi kita tetap optimis bahwasannya nanti ketika DCI memiliki bobot yang sudah tidak terlalu berdampak terhadap indeks, sehingga ini bisa menjadi harapan bahwasannya nanti saham-saham di luar DCI di top 10 market cap Indonesia bisa mendongkrak nih atau rebound pergerakannya, sehingga memang nanti indeks akan terdongkrak rebound kembali, seperti itu sih. Tapi secara historikal mungkin nggak IHSG ini akan terseret sampai ke level 5.000 seperti itu? Oke, melihat pergerakan IHSG kemarin ya, sebenarnya saya sudah warning untuk IHSG tembus breakdown di bawah level 6.000, karena 6.000 itu level psikologis dari IHSG, sehingga ketika nantinya investor melihat IHSG tembus di bawah 6.000 itu bisa menjadi katalis negatif. Tetapi kita lihat kemarin IHSG berhasil rebound, dan hari ini sudah mulai rebound juga nih pergerakan dari IHSG, pelemahannya terbatas. Yeah. Dan sebenarnya kemungkinan besar IHSG masih bertahan di atas level 6.000 untuk beberapa saat ke depan. Oke, masih akan bertahan di level 6.000 begitu ya. Pak Wijan, salah satu yang ditunggu juga ini selain regulasi OJK tentunya adalah pengumuman Bank Indonesia terkait BI Rate ini. Kira-kira seperti apa peluangnya? Apakah akan ada pemangkasan suku bunga atau bertahan? Ya, hampir bisa dipastikan bertahan ya. Karena the Fed saja itu juga mengeluarkan indikasi akan mempertahankan suku bunga acuan as is gitu ya, kira-kira hingga Juni begitu ya. Ini tidak diungkapkan tapi tersirat begitu ya. Apalagi data inflasi di Amerika itu relatif rendah, tidak seperti yang diperkirakan melejit begitu ya. Kemudian unemployment rate juga relatif rendah. Jadi kayaknya The Fed akan mempertahankan apa yang dimiliki saat ini. Dan BI dugaan saya juga akan mempertahankan di level itu. Tapi saya berharap selain menyampaikan berita tentang Fed rate, BI rate gitu ya, juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan info-info positif tentang makroekonomi, juga tentang independensi BI, komitmen mereka bahwa mereka tetap independen gitu.
kemudian klarifikasi terkait dengan menjadi standby buyer SBN 3 juta rumah gitu ya. Saya rasa itu akan membantu. Dan syukur-syukur pada saat yang bersamaan hari ini, misalnya kalau Ketua OJK itu kemudian melakukan preskon bersama seluruh pimpinan OJK gitu ya, tentang langkah konkret yang akan dilakukan. Misalnya akan ada observasi mendalam, akan mencoba menegakkan regulasi begitu. Karena tanpa dua hal ini, saya rasa market masih bertanya-tanya. Sebenarnya kemarin sudah ada dua good news kan. Yang pertama lelang SBN itu oversubscribe 3 kali. Kemudian kabar tentang 2 menteri yang akan dikeluarkan atau mengundurkan diri itu terbantahkan gitu ya. Dan pemerintah saya rasa juga perlu pada saat yang bersamaan melakukan press conference untuk menjelaskan kapan pemerintah akan mengeluarkan rencana strategisnya. Mungkin sekarang belum ada, tapi disampaikan bahwa itu serius dilakukan, termasuk teknokrasi di belakangnya. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah hindari statement-statement yang unfriendly kepada publik, unfriendly kepada pasar gitu ya. Statement para pejabat kita kan kadang-kadang ya itu statement wajar kalau ngobrol di warung kopi atau ngobrol di kafe begitu ya. Tapi kalau disampaikan di ruang publik ini kan menjadi seolah-olah terlalu berlebih begitu ya. Iya. Karena pejabat itu apapun itu mewakili pemerintah dan kata-kata pejabat itu dipandang sudah separuh policy itu. Makanya harus hati-hati mengeluarkan statement. Oke, Pak Wijan, kalau misalnya melihat ini kan sebenarnya harga komoditi emas dunia ini sempat melejit kemarin ini ya, sampai all time high ditutup di $3.041 per troy ounce ini. Nah ini kan biasanya kita tahu nih kalau misalnya harga emas sudah sangat melejit seperti itu, ada kemungkinan terjadi sesuatu ini di pasar global ini. Apakah ini ada kemungkinan kita harus siap-siap pegangan lagi ini, Pak Ya, Wijan? sebenarnya kalau kita lihat harga emas, ini kan emas dianggap sebagai high quality asset ya. Sehingga ketika resiko pasar, resiko ekonomi sedang tinggi, orang berebut lari ke emas. Kalau nggak ke emas, kemudian ke investasi dalam denominasi yang hard currency, misalnya US dollar gitu ya, saham gitu ya. Tapi kalau lebih aman lagi surat utang pemerintah gitu ya. Nah, kenaikan harga emas ini saya rasa menggambarkan itu. Tapi sebenarnya begini, Mbak, emas itu harganya nggak pernah naik turun. Oke. Emas itu harganya stabil. Yang lain yang turun terhadap emas gitu. Jadi kalau harga emas sedang naik, sebenarnya kita membacanya adalah yang lain sedang turun. Mata uang sedang turun karena trust rendah. Kemudian saham sedang turun karena masalah trust, masalah prospek dan lain sebagainya. Jadi yang Mbak sampaikan tadi benar, harga emas yang melejit itu merupakan indikasi bahwa ekonomi sedang bermasalah gitu. Oke, ini aku mau ke Pak Abdul. Pak Abdul, ini ternyata update ya IHSG hingga pukul 9:11 waktu Indonesia Barat ini benar berada di posisi rebound tipis ya, 0,12%, berada di level 6.230,93. Nah, ini kira-kira investor harus melakukan kondisinya kayak gini. Oke, kalau melihat kondisi seperti ini, sebenarnya investor terlalu beresiko ya untuk bisa masuk sebenarnya, karena memang kenaikannya masih sangat terbatas ya. Dilihat dari pergerakan indeks yang cukup volatile, tadi sempat melemah lalu menguat saat ini gitu kan. Tetapi untuk memanfaatkan gitu momentum, karena memang sebagian investor nggak puas gitu untuk ngelihat indeks hijau saja gitu, pengen masuk gitu kan ke sebuah saham. Nah, sebenarnya saya bisa memberikan saran untuk teman-teman investor masuk ke emiten yang konservatif atau yang tidak sangat volatile seperti itu pergerakannya. Apalagi memang dilihat pergerakan market saat ini sangat volatile, sehingga memang untuk saham-saham seperti saham-saham big banks itu bisa menjadi top opsi lah atau top recommendation untuk para investor bisa masuk. Tapi di sini saran saya adalah untuk hold jangka panjang sebenarnya sangat oke jika beli sekarang, karena nantinya di bulan Maret ada pembagian dividen dari 3 bank BUMN blue chip ya. Karena di bulan Maret RUPS, nanti di bulan Aprilnya membagi dividen
dengan potensi dividen yield-nya itu 5 hingga 7% untuk harga saat ini. Sehingga memang sangat menarik untuk menjadi koleksi dari para investor untuk saham-saham perbankan BUMN. Di sisi lain mungkin untuk investor yang ingin lebih spekulatif itu bisa masuk ke saham-saham second liner. Nah, karena memang harga emas mengalami lonjakan seperti itu, karena juga psikologis investor melihat harga emas naik, sehingga Iya. memang emiten di komoditas sektor emas itu juga akan diuntungkan, sehingga memang untuk masuk ke emiten-emiten komoditas emas itu bisa menjadi pilihan juga bagi para investor seperti itu. Oke, baik. Pak Wijan, ada pertanyaan lagi nih dari sahabat kabar bursa tampaknya. Dari Satrio Eko Atmojo ini. Pak Wijayanto, seberapa parah sih sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Ada pengaruh juga nggak sih dengan revisi Undang-Undang TNI terhadap IHSG kemarin? Ya, revisi Undang-Undang TNI itu memperburuk situasi ya. Itu bukan menjadi sesuatu yang utama, tapi dia menumpangi sesuatu yang sudah shaky, sudah mengkhawatirkan. Jadi Iya. ada dampaknya. Memang pembahasan tentang kembalinya di fungsi ABRI itu cukup intens dibahas di kalangan teman-teman investor gitu ya. Yang paling ditakutkan sebenarnya karena di fungsi ABRI, pengakhiran di fungsi ABRI waktu itu ya, sekarang di fungsi TNI, itu merupakan satu di antara hanya beberapa anak kandung reformasi 98 gitu ya. Kalau anak kandungnya itu kemudian dicederai, nah yang dikhawatirkan mahasiswa, civil society, masyarakat kebanyakan akan bergerak gitu ya. Itu yang sebenarnya paling dikhawatirkan gitu. Nah, seberapa parah kondisi ekonomi kita? Kita itu mempunyai beberapa potensi permasalahan. Yang pertama, potensi krisis fiskal. Karena hutang kita terus melejit, kemudian kita sudah mempunyai ruang berhutang yang mentok, tetapi nampaknya kita harus terus mengandalkan hutang untuk mendanai defisit anggaran kita. Nah, rasio hutang terhadap PDB memang masih di kisaran 40%. Tapi kalau kita bicara debt service ratio, yaitu rasio antara uang yang digunakan untuk membayar pokok dan bunga dibagi dengan penerimaan negara, itu sekarang sudah mendekati 50%. Nah, ini sudah lampu kuning mendekati merah, karena dianggap aman kalau di bawah 30%. Gitu ya. Jadi situasi fiskal berat. Kemudian situasi currency juga agak menantang. Kenapa? Karena selama ini aliran dana masuk ke Indonesia dari luar itu kan pertama adalah ekspor komoditi. Ini harganya mulai stabil dan cenderung turun kecuali CPO yang masih naik. Kemudian yang kedua harus masuk melalui SBN. Nah, ini SBN ini juga karena sudah terlalu dominan ya sebagai alternatif financing, pasti ada ceilingnya gitu ya. Sehingga ketika ini sudah tidak menjadi andalan, dua core capital inflow kita itu terkendala. Yang lain ya pasar modal dan FDI, tapi pasar modal masih sangat kecil. FDI juga relatif belum optimal gitu ya. Jadi dari sisi currency kita ada resiko tambahan. Belum lagi kalau kita berbicara masalah PHK. PHK ini bisa merongrong keadaan karena ini bisa men-trigger ketidakbahagiaan masyarakat, bisa muncul permasalahan-permasalahan sosial. Ini tinggi sekali PHK. Tahun lalu walaupun diumumkan PHK hanya 70.000 oleh Kemenaker, sebenarnya kalau kita lihat data BPJS Ketenagakerjaan yang mengklaim dana karena PHK kan 200.000 lebih. Padahal anggota BPJS Ketenagakerjaan itu hanya 41 juta. Total pekerja itu 93 juta. Kalikan aja 2. Tambah lagi yang tidak melaporkan dan seterusnya. Nah, tahun ini data BPJS Januari saja itu 25.000 yang klaim dana. Jadi kita bisa bayangkan tahun ini kemungkinan besar jumlah PHK akan melejit. Bukan apa-apa, karena memang sama dengan sikap terhadap pasar modal, pemerintah itu juga menganaktirikan industri manufacture. Yang selama ini meng-create lapangan kerja, yang selama ini membayar pajak, itu tidak mendapatkan cukup perhatian. Pemerintah 10 tahun terakhir terlalu fokus kepada mining, terlalu fokus kepada hilirisasi, terlalu fokus kepada EV, electric vehicle, yang sebenarnya itu sektor-sektor elit
yang tidak mempekerjakan banyak tenaga kerja karena capital intensif. Yang terakhir, kalau ada 4 masalah itu ya terkait ekonomi, adalah deindustrialisasi. Kita melihat industri kita, manufacture itu terus menurun. Sekarang tinggal 18%, 18, sekian persen dari PDB. Itu pun CPO dimasukkan sebagai product manufacture. Padahal kalau dalam definisi internasional, CPO itu bukan manufacture. CPO itu adalah raw material. Tapi di Indonesia dimasukkan sebagai manufacture. Kalau CPO dikeluarkan, deindustrialisasi kita sebenarnya lebih parah lagi. Demikian Mbak, itu 4 potensi permasalahan yang kita hadapi sekarang di bidang ekonomi. Berarti intinya seberapa parah, Pak Wijan? Tetap ada Saya peluang ya? merasa ini sudah lampu kuning ya, Lampu kuning. ekonomi ini. Lampu kuning, pemerintah harus bergerak cepat, langkah yang efisien, efektif, mengeluarkan solusi yang koheren. Sayangnya selama ini langkah-langkahnya belum koheren. Oke, baik. Ke Pak Abdul, ini ada pertanyaan dari sahabat Kabar Bursa ini, Pak Abdul. Dari Zainur Rohman, mau tanya dong, hasil pertemuan antara BI, OJK, dan pengusaha kan menghasilkan permohonan untuk pelonggaran aturan buyback saham. Nah, seberapa besar sih hal ini berpengaruh pada IHSG tentang buyback saham itu? Oke, ditanya seberapa besar pengaruhnya, ini akan menjadi sentimen positif ya, bahkan bisa mendongkrak kenaikan IHSG. Karena apa? Karena kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ya, ketika perusahaan ingin melakukan buyback, perusahaan harus melakukan RUPS. Nah, sembari perusahaan melakukan RUPS sebelum melakukan buyback itu harga sahamnya malah terus mengalami pemerosotan atau penurunan. Nah, makanya investor saat ini memang butuh sesuatu yang, saya bisa bilang butuh sesuatu yang konkret dan tidak bertele-tele seperti itu. Sehingga memang ini yang akan bisa menarik daya tarik nih dari investor, terkhususnya investor asing ya, untuk bisa masuk kembali atau inflow ke pasar saham di Indonesia. Kita melihat bahwasannya buyback ini menjadi aksi korporasi yang menjadi sentimen positif. Bahkan di beberapa aksi buyback terakhir di banyak saham ya, ketika memang perusahaan setelah mengadakan RUPS dan akan melakukan buyback, mostly kebanyakan sahamnya mengalami kenaikan, walaupun memang kenaikannya sangat spekulatif ya, bahkan kenaikannya kadang hanya sehari saja atau bahkan 2 hari dan tidak sustain untuk jangka panjang. Nah, jika memang nantinya pemangku kebijakan melakukan aksi buyback tanpa adanya RUPS terlebih dahulu gitu kan, ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk bisa masuk ke pasar saham di Indonesia. Apalagi kita lihat bahwasannya untuk emiten perbankan yang memiliki cash yang sangat berlimpah, dengan adanya aksi buyback ini bisa menjadi katalis positif yang bisa mendongkrak nih kenaikan atau rebound dari harga saham perbankan yang bahkan sudah turun lebih dari 20% dari peak levelnya di tahun 2023 kalau tidak salah, seperti itu. Ya, ini akan menjadi angin segar tentunya untuk para investor ya. Nah, sebelum kita tutup, boleh dong Pak Abdul rekomendasi saham dari stocknow.id kira-kira untuk hari ini apa? Oke, sebenarnya untuk hari ini kami merekomendasikan saham-saham second liner ya, seperti contohnya ada PSAB. Di sini saya merekomendasikan untuk buy di harga 308, tapi sekarang mungkin udah naik di angka range 320-an. Dengan take profitnya itu di area 330 hingga 336, itu bisa menjadi area take profit dari para investor. Dan juga sebenarnya dari komoditas emas itu masih ada saham Antam, itu bisa menjadi top picks dari para investor melihat bahwasannya harga emas mengalami kenaikan, dan pergerakan dari emiten Antam kemarin dari harga sahamnya sendiri itu cukup bagus ya dari penutupan harganya, karena sudah sempat rebound dengan area buy-nya itu di range 1630 hingga 1650 dengan take profit-nya itu di kisaran 1.700 hingga 1.735. Itu bisa dicermati oleh para investor saat ini. Baik, intinya Bapak-Bapak, peristiwa trading half, apakah Indonesia mesti cemas atau justru peluang emas nih? Mungkin Pak Wijan dulu. Ya, ini tergantung ya. Kalau pemerintah, kemudian OJK, BI,
saat ini menyiapkan langkah konkret dan mengumumkannya ke pasar, dan kemudian ditindaklanjuti dengan serius, dan langkah ini dilanjutkan dengan upaya serius untuk kembali mengembalikan energi pasar modal kita, ini akan menjadi momentum untuk optimis. Ini adalah kesempatan emas. Ya. Tapi kalau itu tidak lakukan, ya kita semua jadi lemas dan gemas Iya, dan cemas, begitu ya. iya, iya. Lemas dan kemas. Oke, gimana Pak Abdul, setuju? Atau ada ini lain? Indonesia mesti cemas atau ini justru peluang emas nih kalau untuk investor? Oke, kalau melihat beberapa hari terakhir ini sebenarnya mencemaskan ya, bahkan indeks hampir menembus ke bawah level 6.000. Tapi memang kita butuh stimulus atau langkah konkret dan juga memang kebijakan moneter yang bisa memicu daya tarik atau sentimen positif di pasar modal. Ini bisa menjadi momentum emas nih untuk para investor bisa buy back kembali di saham-saham di Indonesia seperti itu, Mbak. Oke, baik. Meskipun masih diwarnai kecemasan, tapi misalnya akan ada stimulus dari pemerintah dan bergerak cepat begitu ya terkait kebijakan-kebijakannya, ini akan bisa menjadi peluang emas. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Pak Wijayanto, terima kasih, Pak Abdul Haq, terima kasih untuk waktunya. Kita akan kembali lagi nanti di lain kesempatan ya di dialog Bursa Pagi-Pagi selanjutnya. Sehat selalu. Terima kasih. Mari.